Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat ya Bu. Ibu dan keluarga semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam ketakwaan, senantiasa di jalan keridhoannya dalam menghadapi hari-hari yang masih diliputi dengan pandemi ini ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan segera berlalu sehingga kita tidak lagi bertemu dalam online ini, tapi kita bisa langsung bertatap muka. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan coba bahas tentang topik menuhankan selain Allah. Selama ini kita memahami bahwa menuhankan selain Allah itu hanyalah semata-mata menyembah pada zat yang lain selain Allah. Nah, ini yang sering menjadikan pemahaman menyembah selain Allah atau menuhankan selain Allah itu seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain di luar Islam. Mereka menyembah satu zat yang diposisikan sebagai Tuhan. Nah, sekarang apakah benar seperti itu? Apakah hanya menuhankan selain Allah itu hanya dalam wujud sesembahan? Apakah ada wujud lain yang itu bisa dianggap aktivitas tersebut itu ternyata tanpa kita sadari adalah itu satu ciri bahwa itu juga menuhankan selain Allah? Nah, kita akan bahas ya ibu-ibu ini dengan melihat satu ayat, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 31. Bagaimana ayatnya ibu-ibu? Kita lihat seperti ini ya ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bunyi dari Quran Surat At-Taubah ayat 31 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Yang artinya insya Allah ya Bu, mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Subhanahu, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian ayat ini ibu-ibu ketika turun pada masa itu, Rasulullah membacakan ayat ini. Nah, pada saat itu Adi bin Hatim, seorang Nasrani, saat itu ketika beliau mendengar ayat ini, kemudian mereka Adi bin Hatim ini mengatakan kepada Rasulullah, "Inna lasna na'buduhum." Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Begitu kata seorang Adi bin Hatim yang waktu itu dia menggunakan kalung salib yang besar dari perak. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah? Faqala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatastahilluna
Bukankah para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian mengharamkannya? Mereka juga menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian mengharamkannya. Apa jawaban Adi bin Hatim? Qultu bala, memang begitulah. Kemudian Rasulullah menjawab kembali, fatilka ibadatuhum, yang demikian itu adalah ibadah mereka kepada para pendeta dan rahib-rahib mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Wahai ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah ibu-ibu ya, ayat yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah di surat At-Taubah ayat 331 tadi, yang menyebutkan bahwa mereka menyembah rahib-rahib mereka itu bukanlah menyembah dalam arti langsung bersujud, tapi ternyata dijelaskan di hadis ini penyembahan mereka pada pendeta mereka, pada rahib-rahib mereka, pada alim ulama mereka itu karena mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan mereka juga menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah. Itu faktanya. Dan ternyata memang menurut Adi bin Hatim, yang pada saat itu dia seorang Nasrani, dia mengakui kebenaran itu gitu. Faktanya memang seperti itu gitu. Ada orang-orang di mereka yang melakukan seperti itu dan ditaati oleh umatnya. Nah, inilah salah satu contoh bentuk lain dari menuhankan selain Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingin melihat fakta saat ini apakah masih ada seperti yang disebutkan ayat tadi. Apakah itu hanya dilakukan oleh mereka yang memang beragama selain Islam? Nah, sekarang coba kita lihat ibu-ibu saat ini. Kalau kita melihat kondisi kehidupan ini, ternyata kita ini hidup dalam berbagai hukum yang kondisinya itu nggak seperti yang ditentukan oleh hukum Allah. Ya, ternyata di negeri ini atau bahkan di negeri-negeri yang lain di muka bumi ini, ada mereka-mereka pembuat hukum yang faktanya itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ibu-ibu merasakan nggak seperti ini? Coba misalnya ibu, riba. Riba ini kan sekarang menjadi sesuatu yang legal, yang halal kesannya. Padahal itu jelas-jelas ayat Allah mengharamkannya. Di Al-Baqarah itu jelas-jelas wa halalallahu bai'a wa harrama riba. Saya ulangi ya ibu-ibu ya. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada lagi ibu-ibu, mereka para pembuat hukum melegalkan miras. Sementara jelas di Al-Quran menyebutkan itu haram. Belum lagi dibolehkannya negara itu menjual sumber daya alam ke orang-orang asing, ke perusahaan-perusahaan asing. Padahal di dalam Islam sumber daya alam itu milik rakyat. Diharamkan, dilarang kalau itu dikuasai oleh orang asing, akhirnya yang menikmati adalah bangsa asing. Sementara kita rakyatnya menjadi miskin. Karena apa? Karena aturan ini. Aturan yang menghalalkan, yang membolehkan sumber daya alam ini lari ke tangan orang-orang asing. Tidak dikelola kita sendiri, dikelola bangsa sendiri, tidak. Tapi bangsa ini hanya menerima pajaknya yang mungkin gak seberapa dibanding dengan hasil yang berlimpah dari sumber daya alam itu. Kita merasakan kan ibu-ibu fakta seperti ini? Ada lagi ibu-ibu,
fakta asuransi. Asuransi ditekankan, disarankan, bahkan diharuskan setiap orang harus ikut asuransi, ya contohnya itu BPJS ya. Padahal di dalam Islam yang namanya penjaminan itu tidak seperti sekarang ini. Yang sekarang ini yang namanya penjaminan kita harus bayar itu tidak ada di dalam Islam. Berarti asuransi model yang sekarang ini itu diharamkan oleh Allah. Sementara negeri ini menekankan, melegalkan asuransi. Satu lagi yang paling mengerikan ini ibu-ibu, Allah mengharamkan perzinahan, sehingga ketika ada yang berzina hukumnya sangat jelas, apakah dijilid atau dirajam untuk mereka yang sudah berkeluarga atau sudah bersuami atau beristri. Tapi kondisi saat ini kalau itu dilakukan suka sama suka, dia tidak ada hukum yang diterapkan, artinya kan dilegalkan, dibiarkan siapapun melakukan perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Ini ibu-ibu, kondisi saat ini seperti ini. Ada mereka-mereka yang menetapkan hukum apa-apa yang diharamkan Allah ini menjadi legal, menjadi halal. Apa bedanya dengan ayat tadi yang menyatakan ada orang-orang yang mengikuti pendeta-pendeta mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Ini apa bedanya dengan kita? Nah, kalau sebaliknya sekarang ibu-ibu, ada juga di negeri ini atau di negeri-negeri yang lain di muka bumi ini, mereka yang membuat hukum ya dari pihak negara itu mengharamkan apa yang sebenarnya itu dihalalkan oleh Allah. Misalnya Bu, dakwah politik. Kalau saja ada ustadz, ada kiai yang sudah berbicara soal politik, langsung dianggap itu sesuatu yang berbahaya, dianggap itu menyalahi dakwah. Bahkan kalau si pengemban dakwah itu adalah misalnya seorang mahasiswa gitu ya, atau mereka seorang aktivis, udah langsung dianggap itu radikal. Artinya kan itu sesuatu yang halal. Islam itu mengatur politik bagaimana mensejahterakan rakyatnya, politik bagaimana menjaga negara dari bahaya-bahaya asing, politik bagaimana negara mengatur pendidikan, mengatur kesehatan, yang rakyatnya kesehatan dan pendidikan itu terpenuhi tanpa rakyat terbebani. Bagaimana politik pendidikan ini yang menjadikan akhirnya banyak sekali para pemuda yang punya karya yang luar biasa. Itu adalah politik yang diatur negara untuk berbagai bidang kehidupan, bidang keamanan, bidang hubungan luar negeri, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu politik. Tapi kalau saat ini ada orang yang mendakwakan seperti itu dianggapnya adalah melanggar hukum-hukum negara. Padahal itu dihalalkan oleh Allah. Tapi mereka, ada orang-orang tertentu yang tanda kutip mengharamkannya. Apalagi ini Bu, nih berikutnya ini. Yang sekarang ini seolah-olah ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya begitu ya menurut orang-orang tertentu, ketika ada orang-orang tertentu menyebut tentang khilafah. Padahal khilafah itu adalah contoh yang pernah diterapkan oleh para sahabat dan kaum muslimin sampai sekitar tahun 1924, kemudian diruntuhkan oleh antek-antek Inggris. Nah ini yang dihalalkan oleh Allah, bahkan diwajibkan
umat ini menegakkan khilafah untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Tapi apa yang ada? Ternyata kan ini dilarang. Orang-orang yang menyuruh khilafah itu ditandai, bahkan dianggap radikal, tanda kutip negatif sekali itu. Ya ibu-ibu ya. Bahkan satu hal ini juga termasuk yang tidak diterapkan karena mungkin dianggap itu tidak diperlukan lagi, yaitu hukum pidana Islam. Padahal bagaimana kriminalitas ini akan bisa diakhiri, diatasi tanpa hukum pidana Islam? Gak akan bisa. Karena hukum pidana Islam, hukum yang dibuat oleh Allah, yang diwajibkan untuk diterapkan oleh Allah adalah hukum yang bisa seseorang pelaku kejahatan itu merasa kapok, merasa tidak ingin mengulangi lagi dengan hukum yang sudah dia alami. Bahkan ketika dia ikhlas menerima hukum itu, maka di hadapan Allah dia terbebas dari dosa yang sudah dilakukannya. Itu keistimewaan hukum pidana Islam. Beda dengan hukum pidana yang sekarang yang memang itu asalnya adalah dari produk kitab undang-undang dari Belanda. Satu, tidak menyelesaikan masalah. Dua, mereka yang melakukan kesalahan kalau nggak tobat ya mereka nggak diterima oleh Allah karena dia sudah melakukan tindak pidana. Bahkan ketika dia keluar dari penjara, dia mengulanginya lagi tanpa takut kepada Allah, tanpa takut di penjara lagi. Nah ini ibu-ibu, ini contoh dari perbuatan yang Allah tuntut untuk kita menerapkan. Artinya itu kan dihalalkan oleh Allah, tapi ternyata ada pembuat hukum yang mengharamkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu tentu bisa menjawab ya, siapa pembuat hukum-hukum tadi atau pembuat kebijakan dari hukum-hukum tadi yang ternyata bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Wah, ngeri juga ya Bu ya. Masa sih mereka menuhankan diri sendiri? Ya memang mereka tidak sadar Bu, tapi apa yang dilakukannya itu ya seperti ayat At-Taubah 31 tadi. Mereka menjadi orang-orang yang tanpa sadar jadi serasa Tuhan membuat hukum yang kemudian harus ditaati, dan yang taat itu jadi menuhankan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya pantas saja ya Bu, mereka digaji negara sangat besar karena mereka kerjaannya itu membuat hukum. Nggak gampang loh membuat hukum, kok mau bersaing dengan Allah. Hanya Allah yang Maha hebat, maha kuasa membuat hukum yang layak buat manusia. Ini mereka coba-coba membuat hukum. Nggak gampang itu, makanya ini nih Bu, gajinya sangat besar nih Bu. Setiap tanggal 1 mereka mendapatkan 16 juta. Jadi kalau setahun 192 juta. Tanggal 5 mereka dapat 59 juta. Di total setahun tuh mereka dapat 709 juta. Belum lagi mereka dapat dana aspirasi 450 juta 5 kali dalam setahun. Di total jadi 2,250 miliar. Wow. Belum kunjungan dapil 140 juta sekali kunjungan, itu setahun 8 kali. Jadi setahun mereka mendapatkan 1.120 juta. Nah, total pendapatan mereka secara keseluruhan setelah dihitung-hitung 4,270 miliar per tahun. Luar biasa Ibu, pekerjaan apa ini yang mendapat sebesar ini? Ternyata itulah pekerjaan mereka, pembuat hukum. 4,270 miliar per tahun, 4 miliar lebih. Kalau dihitung dibagi per bulan 12 bulan, maka per bulan itu mereka mendapatkan 356 juta.
Bahkan dihitung-hitung per hari mereka mendapatkan kurang lebih 12 juta. Itu Bu, itu pendapatan mereka 12 juta. Ini sangat kontras sekali dengan gaji guru, ya Allah, yang jumlahnya di negeri ini masih jutaan, guru honor, ibu-ibu yang mengabdi untuk bangsa ini. Ternyata mereka, kebanyakan guru honor itu mendapatkan antara 300.000 dan 500.000 rupiah. Menyedihkan Bu kalau kita mengikuti kehidupan para guru-guru itu. Ada guru TK, guru SD, SMP, SMA, Masya Allah, mereka harus ketika mendapatkan gaji kemudian mereka berpikir gitu ya Bu ya, untuk berikutnya bisa sampai akhir bulan apa yang harus dilakukan untuk mereka untuk menutupi kekurangannya yang amat sangat banyak dibanding tadi itu anggota DPR yang begitu berlimpah pendapatannya. Sedangkan kalau kita bandingkan pengabdiannya, jelas guru ini luar biasa, sangat nyata dibanding mereka. Mereka mungkin datang sidang, di dalam sidang mereka bisa tidur, pulang berleha-leha, kendaraan mewah sudah siap. Nah inilah ibu-ibu, ini efek dari hukum buatan manusia, hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah, yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Akhirnya seperti ini, mudorotnya itu sangat dirasakan oleh umat manusia. Itu ya ibu-ibu ya, kita harus paham bahwa ini yang menjadi PR umat Islam, bagaimana caranya umat ini tidak lagi hidup dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan dari materi yang dibahas ini adalah bahwa hukum itu hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 57. Tidak berhak manusia itu membuat hukum sendiri sehingga dia dalam posisi seperti ayat At-Taubah tadi, ayat 31, yaitu dia ketika membuat hukum ditaati oleh banyak orang, maka banyak orang itu seperti menuhankan selain Allah. Dan efeknya adalah kesulitan buat umat manusia itu sendiri ketika dia mengabaikan hukum Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf 96. Demikian ya ibu-ibu, semoga kita semakin memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita taati, agar kita tidak terjerumus dalam satu kesirikan yang itu tanpa kita sadari. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hukum-hukum yang membuat kami nantinya akan terjerumus ke neraka jahanam, yang jelas itu adalah hukuman bagi orang-orang yang mendustakan hukum-hukum Engkau. Ya Allah, hamba berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian ibu-ibu dari saya, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang menyalahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.